Uni Soviet adalah sebuah gabungan atau federasi negara-negara yang memiliki paham sosialis komunis dan berdiri dari tahun 1922 sampai 1992. Uni Soviet berdiri tepat setelah terjadinya Revolusi Oktober, yakni pada 25 Oktober 1917. Pasca revolusi, Uni Soviet yang awalnya memiliki paham sosialisme berkembang menjadi paham komunisme. Terhitung sejak tahun 1947 hingga 1991, Uni Soviet telah menjadi pusat dari aliansi negara komunis Blok Timur selama Perang Dingin berlangsung. Hingga awal tahun 1991, Uni Soviet menjadi negara yang memiliki wilayah kekuasaan terbesar di dunia. Kala itu juga, Uni Soviet di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin mengukuhkan diri sebagai negara komunis. Kemudian pada tahun 1919, Vladimir Lenin bahkan membentuk Komunis Internasional yang nantinya bertugas menyebarkan paham komunisme di seluruh dunia. Pada masa kepemimpinan Vladimir Lenin, pemerintah berusaha mematahkan sistem patriarki keluarga, yakni dengan memberikan kebebasan hak politik kepada para wanita. Bahkan Vladimir Lenin juga menjalankan adanya New Economic Policy atau disebut NEP, di mana para petani dibebaskan dari segala pungutan dan memperbolehkan mereka untuk menjual kelebihan produknya di pasar terbuka. Sistem NEP tersebut tentu saja menguntungkan pihak petani dan bahkan mampu menghidupi perekonomian Uni Soviet. Namun, setelah Vladimir Lenin meninggal dunia, kepemimpinan Uni Soviet kemudian digantikan oleh Joseph Stalin. Berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, Joseph Stalin justru membuat rencana 5 tahun, yakni dengan berupa penghapusan sistem NEP, adanya industrialisasi besar-besaran, kolektivisasi pertanian, hingga mengontrol seluruh aktivitas ekonomi. Pada masa kepemimpinan Joseph Stalin ini justru kekejaman pemerintahan komunis paling dirasakan. Bahkan dirinya tak sungkan untuk menindas hingga melenyapkan para saingan politiknya. Joseph Stalin mengadopsi langkah Adolf Hitler, yakni dengan mendirikan kamp khusus bagi para pembangkangnya yang diberi nama Gulag. Kamp tersebut didirikan untuk mencegah adanya upaya berbahaya yang mengancam kedudukan Joseph Stalin. Bahkan, Joseph Stalin melakukan pembersihan dengan menerapkan deportasi besar-besaran bagi para etnis minoritas yang menempati kawasan Asia Tengah dan Siberia. Sekitar tahun 1936 hingga 1952, upaya pembersihan tersebut berhasil mendeportasi sekitar 3 juta manusia. Setelah Joseph Stalin meninggal, kepemimpinan terus berlanjut hingga Mikhail Gorbachev. Pada era kepemimpinan ini, Mikhail Gorbachev merumuskan sebuah kebijakan tentang perestroika dan glasnost. Kebijakan perestroika atau restrukturisasi ini berkaitan dengan mengubah kebijakan sosial dan ekonomi demi kemajuan Uni Soviet. Di bidang sosial yakni dengan meningkatkan disiplin kader partai dan pekerja, juga adanya kampanye anti konsumsi alkohol. Lalu di bidang ekonomi, yakni perdagangan internasional dan investasi asing yang ketat, akan dikurangi sedikit demi sedikit. Selain itu, adanya pengurangan kontrol negara pada perusahaan-perusahaan. Sementara itu, kebijakan glasnost mengenai transparansi atau keterbukaan, ini berkaitan dengan kemudahan publik dalam mengakses informasi secara bebas dan menghilangkan sensor yang sebelumnya telah diberlakukan. Puncaknya adalah ketika Mikhail Gorbachev melakukan amandemen Undang-Undang Pemilu pada tahun 1998.
Dalam amandemen tersebut menyatakan bahwa kandidat di luar Partai Komunis mempunyai hak untuk mencalonkan diri untuk menjadi pejabat tingkat nasional dan lokal. Hal tersebut tentu saja disambut baik oleh para masyarakat Uni Soviet. Pada pasal 72 Konstitusi Uni Soviet yang merupakan produk dari Mikhail Gorbachev, berisi tentang negara bagian memiliki kebebasan untuk melepaskan diri. Akibat adanya pasal 72 Konstitusi Uni Soviet yang telah dijelaskan sebelumnya, menjadikan satu persatu negara bagian melepaskan diri dan membentuk negara merdeka sendiri. Uni Soviet resmi bubar pada 25 Desember 1991, yang ditandai dengan mundurnya Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin Uni Soviet.